calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Banjarnegara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya Ginanjar Husnul Azizah dari SD Negeri 1 Ambal. Saya Agus Sudarmanto dari SMA Negeri 1 Karangkobar. Dan saya Listianto Kurnedi dari SMP SMK Negeri 1 Atap Pandanarum. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Azizah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Listianto. Baik, gimana kabarnya Bu Azizah? Alhamdulillah saya baik. Pak Lis, bagaimana kabarnya Pak Lis? Alhamdulillah baik juga Bu Azizah. Bu Azizah, sebelum melakukan proses coaching, ada yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu ya Bu ya. Ya Pak, silakan Pak Lis. Oke, yang pertama ini terkait pada saat coaching nanti gitu ya, antara coach dan juga coachee nanti akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching gitu. Seperti misalkan yang pertama seperti kompetensi inti coachingnya, yaitu meliputi kehadiran penuh atau presence. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mendengarkan aktifnya. Kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana Bu Azizah nanti menyampaikan dengan alur tirta. Kira-kira nanti bisa berjalan dengan baik atau tidak, itu nanti juga saya amati. Kemudian prinsip coachingnya gitu ya, seperti kemitraannya bagaimana nanti itu ya, kemudian proses kreatifnya bagaimana sampai dengan memaksimalkan potensinya seperti apa nanti. Nah selain itu juga nanti saya akan mengamati bagaimana tanggapan ataupun respon dari coachee terkait pertanyaan yang Ibu berikan nanti. Gitu ya Bu Azizah ya? Iya Pak Lis. Oke baik. Nah sebelum dilaksanakan observasi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Azizah ini. Silakan Pak Lis. Oke, pertanyaan yang pertama ini terkait dengan kompetensi. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan terkait dengan proses coaching kali ini? Ya, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak Lis. Yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Oke, luar biasa Bu Azizah. Berarti Bu Azizah ingin mengembangkan 3 kompetensi sekaligus ya. Iya betul Pak. Dari 3 kompetensi tadi, kira-kira nih mana yang spesifik ingin Ibu Azizah kembangkan dalam proses observasi nanti? Ya, dari ketiga kompetensi tersebut saya akan mengembangkan ke mendengarkan aktif Pak. Jadi dengan saya mendengarkan aktif, saya akan lebih fokus kepada coachee, serta selain itu dengan saya mendengarkan aktif, saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Oke, luar biasa. Berarti kompetensi yang ingin spesifik Ibu Azizah kembangkan itu adalah bagaimana mendengarkan aktif. Iya betul Pak Listianto. Oke, luar biasa Bu Azizah jawabannya. Kemudian yang terakhir ini Bu Azizah, indikator ketercapaiannya nanti seperti apa kira-kira? Untuk indikator ketercapaiannya, nanti saya akan melihat apakah coachee sudah bisa mencari atau menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi, serta coachee itu akan memiliki rencana aksi apa yang akan dilakukan ke depannya. Begitu Pak Listianto. Oke, luar biasa Bu Azizah. Berarti nanti indikatornya adalah bagaimana nanti coachee tersebut itu bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, kemudian bagaimana coachee tersebut juga memiliki rencana aksi yang baik seperti itu ya. Ya betul Pak Listianto. Oke, terima kasih Bu Azizah atas jawaban-jawaban yang sangat luar biasa. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Kemudian nanti setelah proses coaching selesai, nanti kita bolehlah kita ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan tindak lanjut ini. Silahkan Ibu lakukan proses coaching.
Ya, siap Pak. Terima kasih Pak Listianto. Sama-sama, semangat ya Bu ya. Ya, terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Ibu. Ya, selamat siang Pak. Siang Ibu. Bagaimana kabarnya Pak Agus hari ini? Ya alhamdulillah Bu. Kedinginan tapi ya sehat Bu. Ya, alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat ya Pak ya. Amin amin. Ya, baik Pak. Kemarin katanya ada yang mau dibicarakan dengan saya Pak. Betul Ibu, mau berkeluh kesah Ibu kalau Ibu mau. Oh, tentu saja saya mau Pak. Nah, kita mau membicarakan tentang apa ini Pak? Karena kita kan hanya ada waktu sekitar 15-20 menit. Iya Ibu, ini masalah anak di kelas Bu. Waktu pelajaran saya, Iya. anak tidak, ada beberapa anak tidak aktif Ibu. Oh, jadi kalau boleh saya garis bawahi, permasalahan Pak Agus adalah ada siswa yang tidak aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Iya Bu, dan cenderung bermain sendiri Bu dengan gadget yang dia punya Ibu. Oh, begitu. Jadi anak lebih aktif menggunakan HP daripada memperhatikan pelajarannya Pak Agus. Begitu Betul ya, Ibu. Pak? Baik, jadi menurut Bapak dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Bapak dapatkan atau apa tujuan dari pertemuan kita hari ini? Itu saya pengen ada solusi Bu untuk masalah pembelajaran saya di kelas Ibu. Oh, jadi tujuan dari pertemuan ini adalah Bapak ingin mendapatkan solusi dari permasalahan Bapak. Betul, Ya? betul, betul. Ya. Lalu menurut Bapak, apa ukuran keberhasilan dari pertemuan ini, Pak? Ukuran keberhasilannya ya saya dapat solusi Ya. dan solusi itu nanti bisa saya terapkan di pembelajaran saya Ibu. Oh, begitu. Jadi ukuran keberhasilannya adalah Bapak mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik, tadi Bapak kan mengatakan bahwa permasalahannya adalah siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran, bahkan lebih aktif menggunakan gadget. Yeah. Lalu apa kesempatan yang Bapak miliki sekarang untuk bisa memperbaiki masalah itu, Pak? Kesempatannya saya kira satu Bu, anak-anak itu bawa gadget semua Bu. Iya. Ya. Jadi mungkin penggunaan teknologi nanti bisa diterapkan di sana dan wifi itu di kelas juga sudah ada Ibu. Begitu. Jadi berdasarkan fasilitas yang dimiliki oleh sekolah serta sarana yang sudah dimiliki oleh siswa, Bapak memiliki kesempatan untuk menggunakan hal tersebut untuk memperbaiki permasalahan Bapak. Betul Ibu. Oh iya, begitu. Lalu dari skala 1 sampai 10, Bapak sekarang berada di posisi berapa, Pak? Kalau saya ukur di posisi 5 dan 6 ya. 5 atau 6 ya. Betul. Lalu posisi ideal yang ingin Bapak Agus dapatkan itu posisi berapa, Pak? Karena saya di mata pelajaran rumpun IPS ya Bu, tentu di 8 dan 9 Ibu. Karena kalau 10 itu biasanya milihnya anak IPA ya, jadi kami 8 dan 9 saja Ibu. Oh begitu, jadi Bapak ingin menaikkan dari level 5 ke level 8 atau 9. Betul Ibu. Ya, lalu untuk menaikkan level tersebut, apa kekuatan yang Bapak miliki untuk bisa mencapai tujuan itu, Pak? Dari saya Ibu Ya. saya pernah melakukan sebuah penelitian Bu, Ya. namanya best practice ya Bu. Ya. Waktu itu adalah penggunaan model pembelajaran dengan STAD Bu, atau STAT. Ya. Ya, jadi itu waktu itu bisa meningkatkan keaktifan belajar siswa Ibu. Oh begitu, jadi Bapak pernah melakukan sebuah best practice menggunakan model pembelajaran STAD dan ternyata bisa meningkatkan keaktifan siswa. Betul Ibu. Lalu sekarang apa rencana Bapak untuk mencapai tujuan itu, Pak? Ya. Jadi saya ingin menggabungkan Bu model STAD tadi Ya. dengan
sebuah penggunaan teknologi, yaitu dengan model evaluasi menggunakan posisi ibu. Jadi kerja kelompoknya jalan, tapi penggunaan teknologinya juga akan kami terapkan juga ibu. Ya begitu. Berarti Bapak akan menerapkan model pembelajaran Student Team Achievement Division atau STAD dengan mengombinasikan model evaluasi pembelajaran menggunakan kuisis. Betul ibu. Dari dua hal itu, apakah ada yang menjadi prioritas, Pak? Sebenarnya karena kalau boleh dibilang anak-anak sekarang kodrat zamannya juga sudah zaman teknologi ibu, maka kedua-duanya seiring sejalan harus berjalan bersamaan ibu. Oh begitu, berarti Bapak akan tetap mengombinasikan kedua hal tersebut nih Pak? Betul ibu. Iya. Lalu apa strategi yang Bapak lakukan untuk mencapai tujuan itu Pak? Tentu yang pertama yang harus dilakukan adalah merancang sebuah pembelajaran dengan model pembelajaran STAD tersebut ibu. Ya. Kemudian juga merancang sebuah evaluasi menggunakan kuisisi, yang rancangan itu semuanya akan dituangkan dalam sebuah RPP itu. Oh iya, berarti strategi yang akan Bapak lakukan adalah membuat rancangan pembelajaran berupa RPP ya, dalam menggunakan model STAD dengan mengombinasikan kuisis. Betul ibu. Lalu untuk jangka waktunya bagaimana Pak? Ya kira-kira 1 minggu ibu. 1 minggu yang akan datang, pertemuan berikutnya di kelas yang kemarin saya ajar sudah berubah sistem pembelajarannya ibu. Bagus, berarti dalam 1 minggu ke depan Bapak akan melaksanakan rancangan tadi di kelas yang Bapak ajar ya Pak ya? Betul ibu. Ya. Lalu apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi tersebut? Ya, komitmen saya tentu ya rancangan itu harus jadi bu. Ya. Karena tanpa RPP juga tidak akan bisa dilaksanakan. Jadi rancangan harus jadi atau rencana aksinya dan harus dijalankan atau dieksekusi. Oh ya, jadi komitmen yang Bapak lakukan adalah merancang dan juga melaksanakan. Betul. Ya. Lalu menurut Bapak siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen itu? Tentu yang pertama adalah teman sejawat itu. Ya. Ya, saya akan minta bantuan untuk teman guru TIK di sekolah kami untuk mendampingi saya untuk membuat evaluasi pembelajaran dengan kuisisi. Kemudian juga MGMP mapel saya ibu, karena kami di sekolah ada 3 orang, maka nanti akan saya libatkan juga, begitu ibu. Ya, berarti Bapak akan meminta bantuan rekan sejawat untuk membantu proses perancangan kuisis dari guru TIK tadi ya Pak yang Bapak sampaikan, dan juga berkolaborasi dengan MGMP. Betul ibu. Ya. Lalu kita sudah berbicara tentang permasalahan Bapak dan Bapak sudah membuat rencana aksi tadi ya Pak. Lalu bagaimana dengan tindak lanjut sesi ini Pak? Tentu tindak lanjutnya ya saya harus melaksanakan apa yang tadi saya sampaikan. Oh, ya. Bagus, berarti Bapak akan melaksanakan atau mengimplementasikan apa yang sudah Bapak rencanakan. Betul. Ya. Luar biasa sekali Pak Agus tentang Bapak dalam menyelesaikan masalah Bapak sendiri ya. Semoga rencana Bapak dapat berjalan dengan lancar dan sukses ya Pak Agus ya. Ya, terima kasih Bu. Tetap semangat Pak Agus. Nanti kita bertemu satu minggu lagi setelah Bapak melaksanakan rencana yang sudah Bapak rencanakan. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Ibu. Ya, selamat siang. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik Bu Azizah, kita ketemu lagi ya Bu Azizah ya. Iya Pak. Oke, setelah Bu Azizah melakukan coaching dengan coachi, nah kira-kira bagaimana proses coachingnya Ibu? Apakah berjalan dengan baik dan lancar? Alhamdulillah berjalan lancar Pak Lis. Alhamdulillah luar biasa Bu Azizah ya. Ya. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Azizah. Oke, pertanyaan yang pertama, kira-kira apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Bu Azizah? Ya, terima kasih Pak Lis. Tadi pada saat melaksanakan coaching, saya sudah melaksanakan dengan alur tirta Pak. Yang pertama, saya sudah menanyakan tujuan sebelum memulai percakapan. Kemudian saya juga melakukan identifikasi dengan menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahan. Kemudian yang ketiga, saya sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan serta sudah mengarahkan coach untuk mempertanggungjawabkan rencana tersebut. Oke, luar biasa Bu Azizah. Selanjutnya ada beberapa catatan hasil observasi saya terkait pengamatan saya terhadap Bu Azizah melakukan coaching tadi. Yang pertama, betul Bu Azizah sudah menanyakan tujuan kepada coach. Kemudian yang kedua, Bu Azizah juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada coach. Kemudian yang ketiga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi yang sebaiknya dilakukan oleh coach tersebut. Kemudian yang terakhir juga sudah mengarahkan untuk menemukan rasa tanggung jawab pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan saya juga sudah mendengar percakapan Ibu Azizah ini ya dengan coach tadi, bahwa Ibu sudah fokus pada coach, artinya hadir secara penuh saat melakukan percakapan. Kemudian selain itu mendengarkan dengan sangat aktif, kemudian juga memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci. Nah, ini tentunya sangat luar biasa untuk Bu Azizah sendiri dan saya sendiri ya menilai Bu Azizah sangat luar biasa sekali. Nah, kemudian apa yang sudah Ibu berikan untuk proses coaching hari ini, mudah-mudahan Ibu Azizah juga selalu sukses dan diberikan kemudahan untuk kegiatan-kegiatan coaching selanjutnya. Amin. Oke, baik, luar biasa sekali. Kemudian yang selanjutnya untuk kedepannya nih Bu Azizah, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan melakukan coaching pada hari ini? Ya, untuk kompetensi yang ingin saya lebih kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot itu sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, saya bisa menggali potensi coach lebih mendalam dan dapat mengarahkan coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, saya harus lebih berlatih dan mengeksplorasi diri saya untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coaching selanjutnya, Pak. Oke, luar biasa ini Bu Azizah, sangat bagus gitu ya. Terima kasih Bu Azizah sudah melakukan sesi tanya jawab ini dengan sangat luar biasa, sudah melakukan proses coaching menggunakan alur tirta juga, dan terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan. Ya, Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Pak Lis, ya. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Lis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Agus. Pak Agus bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah. Oke, sebelum melakukan proses coaching Pak Lis, ada yang perlu saya sampaikan. Yeah. Yang pertama, pada saat coaching nanti antara coach dan coachee akan saya amati dan saya menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching yang meliputi satu, kompetensi inti coaching itu ada 3 ya nanti ya, yang
meliputi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, selanjutnya mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh seorang coachee. Selanjutnya yang kedua, dalam proses coaching nanti terdapat alur tirta. Ya. Kemudian yang ketiga tentang prinsip coachingnya, yang dimana harus ada kemitraan, ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Kemudian yang selanjutnya, selain itu juga saya akan mengamati tanggapan atau respon dari coachee terhadap pertanyaan yang Bapak berikan. Namun demikian, sebelum dilaksanakan observasi, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching kali ini? Oke, baik, terima kasih Pak Agus. Baik, dalam proses coaching kali ini ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak Agus. Yaitu yang pertama kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang terakhir itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee Pak Agus. Oke. Untuk yang kedua yang ingin saya tanyakan, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan yang akan diobservasi? Baik Pak Agus. Dari ketiga kompetensi tadi yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Karena menurut saya dengan kita mengembangkan ataupun saya mengembangkan ini, nantinya saya dapat menggali ataupun mengidentifikasi melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot permasalahan-permasalahan apa yang kira-kira nanti coachee sampaikan. Sehingga dengan seperti itu nanti harapannya coachee bisa menemukan solusinya sendiri. Seperti itu Pak Agus. Oke. Dan yang pertanyaan terakhir ya, Baik, Pak Agus. indikator ketercapaian dalam proses coaching apa nanti Pak? Baik, untuk indikator ketercapaiannya adalah saya akan melihat apakah coachee sudah bisa mencari atau menemukan solusinya atas permasalahan-permasalahannya sendiri. Kemudian coachee memiliki rencana aksinya seperti apa yang akan dilakukan ke depannya. Mungkin demikian Pak Agus. Terima kasih atas jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol lagi ya Pak ya. Siap Pak Agus. Silakan Bapak lakukan proses coachingnya. Baik, terima kasih Pak Agus atas waktunya. Mudah-mudahan nanti saya bisa menjalankan observasi dengan baik. Amin. Terima kasih Pak Agus. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Azizah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lis. Oke, selamat siang Bu. Selamat siang juga, Pak Lis. Oke, baik. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Pak Lis sehat? Alhamdulillah sehat juga. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya Bu ya. Amin. Oke, baik Bu Azizah. Kemarin dengar-dengar Bu Azizah itu ingin membicarakan sesuatu ya. Ya betul Pak, saya ingin bercerita tentang permasalahan saya di kelas Pak. Oke, permasalahan di kelas nih Bu Azizah. Oke, kita mau berbicara tentang apa nih sebetulnya Bu Azizah. Kemudian kita tidak punya waktu banyak, kita hanya ada punya waktu 15-20 menit Bu Azizah. Iya, jadi saya ingin bercerita tentang permasalahan saya di kelas, yaitu ada siswa saya yang kurang aktif saat belajar dalam kelompok Pak. Jadi kegiatan siswa itu hanya didominasi oleh beberapa siswa saja. Kemudian juga terdapat beberapa siswa yang menurut saya motivasi belajarnya itu kurang Pak. Gitu. Oke, baik. Kalau saya boleh garis bawahi ya Bu ya, berarti permasalahan yang dihadapi oleh Bu Azizah adalah yang pertama adalah menemukan siswa yang kurang aktif
Kemudian yang kedua adalah motivasi belajarnya kurang dalam proses pembelajaran di kelas. Seperti Iya, itu ya Bu ya. betul sekali Pak Aris. Oke, baik. Kemudian menurut Bu Azizah dari percakapan kita hari ini, apa sih sebetulnya yang ingin Bu Azizah dapatkan? Kemudian apa tujuan dari pertemuan kita hari ini? Iya. Bu Azizah. Hal yang ingin saya dapatkan dari pertemuan ini atau tujuan dari pertemuan ini adalah saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi Pak Lis. Oke, baik. Berarti Bu Azizah dengan datang ke sini, dengan sesi ini, Bu Azizah ingin mendapatkan solusi terhadap permasalahan Bu Azizah tadi ya Bu Iya, ya? betul Pak. Oke, baik. Lalu menurut Bu Azizah nih, apa ukuran keberhasilan dari pertemuan ini Bu Azizah? Menurut saya ukuran keberhasilan dari pertemuan ini adalah nantinya siswa saya itu bisa aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Selain itu juga motivasi belajarnya itu meningkat Pak. Karena menurut saya jika siswa aktif dalam mengikuti proses pembelajaran serta motivasinya belajarnya itu tinggi, maka hasil belajarnya pun juga akan baik Pak. Oke, baik. Berarti Bu Azizah ingin ya mengharapkan semua siswa dapat aktif saat belajar kelompok seperti itu ya. Oke, baik. Lalu Bu Azizah, kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang? Untuk kesempatan yang saya miliki sekarang adalah saya itu bisa mengubah atau melaksanakan proses pembelajaran yang bisa mengaktifkan dan meningkatkan motivasi belajar siswa Pak. Oke, baik. Berarti Bu Azizah ingin mengubah atau melakukan pembelajaran yang bisa mengaktifkan dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Iya, betul. Oke, baik. Lalu dari skala 1 hingga 10 nih, kira-kira di mana posisi sekarang Bu Azizah? Kalau menurut saya sekarang masih berada di level 5 karena saya merasa saya masih harus banyak belajar, masih harus banyak berlatih dari rekan sejawat, dari kepala sekolah, dari pengawas sekolah dan juga belajar dari pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh Kemendikbud Pak. Oke, tadi disampaikan Bu Azizah bahwa posisi sekarang Bu Azizah itu adalah di posisi 5. Iya. Kira-kira Bu Azizah itu menginginkan posisi ideal yang seperti apa? Kira-kira rentang nilainya itu berapa kira-kira yang ingin diharapkan Bu Azizah? Ya, level yang saya inginkan yang ideal itu di level 8 atau 9 Pak. Oke, level 8 atau 9. 9. Baik. Kemudian apa kekuatan yang Ibu miliki dalam mencapai tujuan tersebut tadi? Ya, kekuatan yang saya miliki sebagai seorang guru adalah karena guru itu merupakan fasilitator dan juga motivator ya Pak dalam proses pembelajaran, sehingga guru itu memiliki peran penting dalam proses pembelajaran. Maka saya sebagai seorang guru itu harus bisa merancang dan melaksanakan serta mengevaluasi proses pembelajaran sehingga berjalan efektif dan efisien. Oke, baik. Berarti Bu Azizah tadi menginginkan dalam merancang, kemudian melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran yang efektif dan efisien ya Bu ya. Betul Pak. Oke, selanjutnya nih Bu, apa rencana yang akan Ibu lakukan dalam mencapai tujuan tersebut? Ya, rencana saya untuk mencapai tujuan tersebut adalah saya merancang proses pembelajaran yang menarik sehingga semua siswa itu bisa aktif mengikuti proses pembelajaran serta motivasinya itu bisa meningkat. Nah, pembelajaran menarik yang saya maksud itu saya bisa menggunakan model pembelajaran yang kooperatif atau bisa menggunakan variasi media pembelajaran karena seperti yang kita ketahui bersama ya Pak, karakteristik siswa itu berbeda-beda sehingga kita bisa mengakomodasi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda sehingga kita bisa menggunakan variasi media pembelajaran sebagai sumber belajar sehingga bisa mengakomodasi gaya belajar siswa yang berbeda-beda, contohnya seperti auditori, kemudian visual, serta kinestetik seperti itu Pak. Sehingga dengan seperti itu, dengan gaya belajar yang berbeda-beda dan media yang berbeda, maka semua siswa itu bisa terlibat aktif dalam pembelajaran. Oke, menarik sekali ini ya pembicaraan kita hari ini Bu Azizah ya. Oke, tadi disampaikan Bu Azizah bahwa
rencana yang akan dilaksanakan Bu Aziza adalah bagaimana merancang pembelajaran yang menarik, yang bisa dengan menggunakan model atau media pembelajaran yang menarik sesuai dengan karakteristik siswa tadi. Oke, luar biasa Bu Aziza. Nah, kemudian kira-kira adakah prioritas dari pilihan-pilihan yang tadi coba Bu Aziza sarankan seperti itu? Ya, jadi prioritasnya menurut saya lebih kepada penggunaan variasi media. Jadi menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, yang menarik sesuai dengan karakteristik siswa. Karena memang apalagi anak usia SD sekarang sudah terbiasa tertarik dengan gadget ya. Di rumah pun biasa menggunakan gadget. Jadi kita bisa memanfaatkan platform yang menggunakan teknologi seperti Canva, Wordwall, YouTube seperti itu Pak, untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Namun kendalanya di sekolah SD itu kan anak belum membawa HP sendiri ya Pak. Jadi saya masih masih harus mencari solusi agar bisa melaksanakan permainan Wordle itu tanpa anak membawa HP. Oke, baik. Jadi prioritas tadi yang Ibu Aziza sampaikan itu adalah menggunakan media pembelajaran yang menarik sesuai dengan karakteristik siswa. Iya, seperti betul, itu. Pak. Oke. Nah, tadi ada banyak sekali pilihan-pilihannya seperti itu ya, media pembelajarannya seperti YouTube, kemudian Canva dan lain sebagainya. Nah, kira-kira strategi untuk mewujudkan itu semua itu seperti apa Bu Aziza? Iya, strategi saya untuk bisa melaksanakan hal tersebut, saya bisa melakukan proses pembelajaran yang berdiferensiasi ya Pak, dengan menggunakan media yang beragam untuk mengakomodasi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, selain itu nanti saya bisa menyediakan laptop Pak. Laptop yang dimiliki oleh sekolah digunakan sebagai media untuk bisa mengakses platform-platform yang disediakan oleh guru. Jadi anak tidak perlu membawa HP Pak. Oke, luar biasa sekali Bu Aziza. Kemudian Ibu Aziza, bagaimana jangka waktunya? Berapa kira-kira Bu Aziza itu membutuhkan waktu untuk merealisasikan strategi ataupun rencana yang ingin Bu Aziza lakukan? Ya, jangka waktunya sekitar 1 minggu lagi ya Pak. Saya bisa merancang pembelajaran, kemudian saya juga harus menyesuaikan dengan materi yang disesuaikan dengan media yang akan saya gunakan Pak. Oke, berarti kurang lebih 1 minggu ya? Iya, betul. Oke, baik. Oke, kemudian apa nih kira-kira komitmen yang Ibu Aziza bisa rencanakan terhadap aksi ini? Ya, komitmen yang bisa saya lakukan terhadap rencana aksi saya, maka saya harus merancang proses pembelajaran atau membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP terlebih dahulu, yaitu RPP pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi bisa dibuat 3 hari atau 1 minggu sebelumnya. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Berarti komitmen Bu Aziza itu dalam rencana aksi ini adalah dengan merancang pembelajaran yang berdiferensiasi jauh-jauh hari sebelumnya ya, iya, agar lebih siap. Baik, luar biasa Bu Aziza. Selanjutnya nih Bu, kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu Bu Aziza dalam menjaga komitmen ini? Ya, untuk menjaga komitmen tersebut saya bisa meminta bantuan kepala sekolah atau bisa meminta bantuan rekan sejawat untuk mengingatkan saya dalam merancang proses pembelajaran, dan juga mungkin saya bisa meminta bantuan rekan untuk membantu saya membuatkan media seperti itu. Oke, jadi komitmen yang berusaha untuk dijaga oleh Bu Aziza itu adalah dengan melibatkan kepala sekolah dan juga rekan-rekan sejawat. Iya, seperti betul, itu. Pak. Nah, kemudian terakhir nih Bu Aziza, karena waktu kita ternyata sudah mendekati
batas yang sudah kita sepakati tadi. Ya. Kira-kira bagaimana dengan tindak lanjut sesi ini, Bu Aziza? Untuk tindak lanjut sesi ini, saya akan berusaha mengimplementasikan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya rancang, Pak, terutama dengan pembelajaran berdiferensiasi itu yang menggunakan media yang beragam untuk mengakomodasi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, salah satunya dalam hal gaya belajar. Oke, baik. Sehingga saya berharap nantinya semua siswa itu bisa aktif dan termotivasi dalam mengikuti pembelajaran, sehingga siswa itu merasa senang, bahagia, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Oke, luar biasa. Kira-kira perasaannya sekarang bagaimana, Bu Aziza? Alhamdulillah saya merasa lega, Pak, setelah berbicara dengan Pak Lis, konsultasi dengan Pak Lis, saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Oke, luar biasa sekali ya Bu Aziza Iya. ya. Semoga rencana Bu Aziza dapat berjalan dengan lancar ya, Iya. tadi sesuai dengan rencana, kemudian bisa sukses juga ya Bu ya. Amin. Tetap semangat Ya. dan pantang menyerah Bu ya dalam Iya. menghadapi segala permasalahan di kelas. Siap. Nanti kita bisa bertemu lagi dalam waktu 1 minggu ke depan lah ya. Kita schedulekan untuk bertemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi setelah Ibu melaksanakan rencana aksi yang sudah direncanakan tadi. Siap. Itu ya Bu ya. Iya. Oke, terima kasih sekali ini Bu Aziza atas waktunya. Iya. Selamat siang Bu Aziza. Selamat siang juga Pak Lis, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Sama-sama, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Pak Lis. Yeay bagus, siap. Gimana tadi proses coachingnya? Berjalan lancar? Alhamdulillah berjalan lancar Pak Agus. Oke Pak Lis, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Pak Lis. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Pak Lis? Oke, baik Pak Agus. Saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta. Yang pertama, saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya juga melakukan identifikasi dengan menanyakan kepada coach terkait informasi-informasi yang dialami oleh coach tersebut. Kemudian yang ketiga, saya sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan coach. Dan yang terakhir, saya sudah mengarahkan coach untuk mempertanggungjawabkan rencana aksi yang akan dilakukan coach. Seperti itu. Ya, lengkap ya Pak Lis ya. Berarti alur Tirta sudah dilalui dengan baik. Siap. Dan memang tadi dalam saya mengobservasi ada beberapa catatan yang saya amati. Yang pertama tadi Pak Lis sudah menanyakan tujuan daripada coaching. Ya. Iya, Pak. Kemudian yang kedua juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada coaching. Terus tadi saya juga mencatat bahwa Pak Lis sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi yang sebaik-baiknya dilakukan. Dan catatan saya yang keempat tadi juga Pak Lis sudah mengarahkan coaching untuk bisa menemukan rasa tanggung jawab agar rencana aksi yang dilakukan bisa berjalan dengan baik, Pak Lis. Baik, bagus. Saya tadi juga sudah mendengar percakapan antara Bapak dengan Koji. Tadi Bapak sudah fokus pada Koji, artinya hadir secara penuh saat melakukan percakapan. Kemudian juga mendengar aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang telah disampaikan oleh Koji. Kemudian dari saya luar biasa Pak. Tadi
apa yang sudah Bapak berikan pada proses coaching di siang hari ini tadi. Mudah-mudahan Bapak selalu sukses dan diberi kemudahan pada proses coaching selanjutnya. Amin, terima kasih Pak Agus. Kemudian Pak Lis, sebelum nanti ditutup ya, untuk ada satu pertanyaan, kira-kira untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan melakukan coaching hari ini? Oke, baik, terima kasih Pak Agus. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi tentunya adalah bagaimana saya dapat hadir secara penuh, secara utuh pada proses coaching terhadap apa yang disampaikan oleh coaching. Karena menurut saya dengan hadir secara penuh, saya akan lebih fokus, lebih optimal, dan lebih dapat menggali identifikasi terkait dengan informasi-informasi yang kira-kira apa bisa dikembangkan dari coaching. Tentunya saya juga harus terus berlatih Pak Agus dan mengeksplorasi diri saya untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot lebih baik lagi. Seperti itu Pak Agus. Terima kasih untuk sesi tanya jawab siang hari ini Pak Lis ya. Sudah melakukan proses coaching dengan menggunakan alur Tirta. Kemudian terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan ya. Dan dari saya apabila ada kesalahan saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses selalu Pak Lis. Baik, terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Agus. Waalaikumsalam Ibu. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya. Bapak Agus mau melakukan coaching ya Pak ya? Iya benar Ibu. Ya. Jadi sebelum Bapak melakukan coaching, ada yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu Bapak. Yang pertama yaitu pada saat coaching nanti antara coach dan juga coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Yang pertama yaitu tentang kompetensi inti coaching, ada 3 yaitu tentang kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Kemudian nilai yang kedua terkait dengan alur Tirta ya Bapak. Nanti saya akan menilai apakah Pak Agus sudah menerapkan alur Tirta atau belum, serta prinsip coaching yaitu tentang kemitraan, proses kreatif, serta memaksimalkan potensi. Nah, selain itu saya juga akan mengamati tanggapan atau respon dari coaching terhadap pertanyaan yang Bapak berikan. Ya. Nah, sebelum dilakukan observasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu, Pak. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching kali ini, Pak Agus? Terima kasih Bu. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan ada 3 kompetensi nanti Bu. Yang pertama adalah kehadiran penuh. Yang kedua adalah aktif mendengarkan. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang telah diajukan oleh coach Ibu. Iya, bagus. Berarti ada 3 kompetensi yang ingin Pak Agus kembangkan. Betul Ibu. Lalu dari ketiga kompetensi itu, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan, Pak? Dari ketiga itu yang lebih spesifik adalah di kehadiran penuh Ibu. Karena nanti dengan kehadiran penuh berarti interaksi antara coach dan coachee itu bisa lebih mendalam karena sama-sama menghayati dan mendalami bersama-sama Ibu. Oh iya, berarti kompetensi yang ingin Bapak kembangkan lebih yaitu adalah kehadiran penuh. Betul Ibu. Lalu indikator tercapaiannya seperti apa Pak Agus? Tentu dalam proses coaching ini nanti
indikator keberhasilannya adalah seorang coaching itu nanti bisa menemukan masalahnya sendiri, kemudian ditindaklanjuti dengan rencana aksinya. Seperti itu, Bu. Begitu. Luar biasa sekali jawaban dari Pak Agus. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Nanti silakan Pak Agus melakukan proses coaching dengan coaching sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Silakan Bapak lakukan proses coachingnya. Ya, terima kasih, Bu. Ya, semangat ya Pak Agus ya. Assalamualaikum, Pak Lis. Waalaikumsalam Pak Agus. Selamat siang. Selamat siang Pak Agus. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Agus. Pak Agus bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Baik. Alhamdulillah. Katanya mau ketemu saya, ada yang mau dibicarakan. Betul Pak Agus, saya itu pengen ketemu Pak Agus, ingin berbicara sesuatu ini terkait dengan keadaan sekolah Pak Agus. Oh iya. Ayo. Iya Pak Agus. Kita mau membicarakan apa ya, Pak Lis? Ini ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Ya, baik Pak Agus. Bahwa tadi saya sampaikan bahwa saya ingin membicarakan tentang permasalahan di sekolah. Bahwa di sekolah kita ini Pak Agus, ternyata ada dua kelompok atau dua circle. Kelompok yang pertama tentunya adalah kelompok yang proaktif dengan program sekolah kita Pak Agus. Tapi ternyata ada kelompok atau circle yang memang tidak pro dengan program sekolah kita ini Pak, sehingga mereka secara kinerja itu lebih apatis Pak. Jadi ketika kita ada program, mereka tidak mau ikut gotong royong, sengkuyung, kolaborasi, itu tidak mau Pak. Kalau boleh saya garis bawahi, berarti ini ada kelompok yang pro perubahan dan ada kelompok yang apatis ya, yang Betul. tidak mau ada perubahan. Betul sekali Pak Agus. Baik, coba menurut Pak Lis, dari percakapan kita siang hari ini, kira-kira apa yang ingin Pak Lis dapatkan nantinya? Baik Pak Agus, saya menginginkan dari percakapan ini nantinya ada hasil Pak. Ada hasil di mana tentunya adalah solusi untuk permasalahan saya tadi, di mana saya menginginkan bahwa sekolah kita itu pengen saya itu ada kolaborasi yang kompak Pak, sehingga tentunya program-program kita yang sudah kita rencanakan itu dalam 1 tahun itu kita kemas, kemudian kita realisasikan itu berjalan dengan baik. Dan itu semuanya Pak, semuanya itu bekerja gotong royong, kolaborasi, sengkuyung bareng-bareng Pak. Nah, ingin saya itu menumbuhkan itu Pak. Berarti tujuannya adalah ada solusi bagaimana nanti semua warga sekolah berkolaborasi ya. Betul Pak. Oke. Coba balik sekarang, kira-kira kesempatan apa yang Pak Lis miliki sekarang untuk menumbuhkan itu? Nah baik, kesempatan yang saya miliki untuk menumbuhkan kolaborasi yang kuat tadi, yang bagus tadi, itu adalah dengan melibatkan mereka untuk gabung, terlibat dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Kita beri kepercayaan ke mereka Pak. Mungkin jadi ketua panitia, tidak apa-apa, kita nanti dampingi Pak. Atau mungkin ya kalau kita belum percaya sepenuhnya seperti itu, kita beri Pak mereka wakil ketua ataupun ketua pelaksana, seperti itu Pak. Baik, dari skala 1 sampai 10 Pak Lis, Iya Pak. kira-kira posisi Pak Lis sekarang di posisi berapa? Ya, menurut saya posisi saya sekarang itu kira-kira 5 sampai 6 Pak. 5 sampai 6. Iya. Kemudian kira-kira Pak Lis ingin menuju di posisi berapa? Baik, saya itu ingin di posisi nanti ketika ada perubahan itu ada di posisi sekitar 8 Pak. 8. Iya. Oke. Terus Pak Lis, Iya. tadi kan kesempatan apa yang Pak Lis miliki tadi sudah diungkapkan bahwa Pak Lis
karena juga berada di tingkat manajemen ya, Betul, Pak. jadi memiliki peluang untuk mempengaruhi teman-teman yang lain. Betul. Nah terus sekarang dari Pak Ali sendiri, kekuatan yang dimiliki apa Ya. untuk mencapai tujuan itu? Baik Pak Agus, kekuatan yang dimiliki saya ini yang menurut saya pribadi itu adalah bagaimana dengan posisi saya di manajemen, saya masuk ke manajemen, itu menurut saya adalah posisi yang strategis. Bagaimana posisi tersebut bisa membuat program-program yang melibatkan mereka, gitu, sehingga mereka itu terlibat Pak, gitu, dengan program-program mungkin yang ada di bawah tanggung jawab saya, seperti itu Pak. Iya Pak Lis. Kemudian apa rencana Pak Lis untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, gini Pak, menurut saya rencana untuk mencapai tujuan tersebut adalah dalam waktu dekat ini kan ada HUT Pak. SMK kita itu mau memperingati hari jadi. Nah, bagaimana kalau misalkan kepanitiaan nanti, gitu ya, kita membuat kepanitiaan dengan melibatkan mereka kita rangkul, kita ajak kolaborasi, kita berikan kepercayaan untuk kegiatan HUT ini, sehingga HUT ini dapat berjalan dengan lancar dan bisa melibatkan mereka yang kurang aktif, sehingga ada kolaborasi yang kuat, seperti itu Pak. Ya, terus Pak Lis, adakah prioritas untuk mencapai tujuan tersebut? Baik, untuk prioritas satu tentunya saya menginginkan ada keterlibatan Pak, ada keterlibatan dari mereka. Jadi tidak hanya posisi saya misalnya di taraf manajemen seperti itu, kemudian saya hanya memberitahu mereka, ayo kita mengajak mereka seperti itu, ayo kita aktif untuk program-program sekolah, mensukseskan program sekolah, itu tidak seperti itu, tapi dengan memberikan kepercayaan kepada mereka sehingga mereka itu bisa betul-betul memiliki tanggung jawab dan akhirnya tergugah Pak semangat kolaborasinya Pak. Seperti itu. Terus kira-kira jangka waktunya kapan itu mau dilaksanakan? Sebetulnya kan untuk pelaksanaan HUT itu kalau tidak salah itu tanggal 10 September ya Pak. Nah ini kan baru tanggal 2 ya. Nah ini kan masih ada waktu, berencana kan nanti tanggal 3 atau tanggal 4 lah. Nanti kan kita akan pembuatan membentuk panitiaan, kita rapat Pak. Nah itu di dalam rapat itu kita susun untuk kepanitiaan, mereka dilibatkan. Kurang lebih ya ada sekitar 2 minggu kita punya waktu. Oke, kira-kira apa komitmen nanti Pak Lis untuk terhadap rencana aksi tersebut? Baik, komitmen yang saya lakukan tentunya adalah dengan merealisasikan rencana-rencana yang sudah saya rencanakan sebelumnya, yaitu dengan yang pertama adalah nanti tanggal 3 atau tanggal 4 kita adakan rapat Pak. Kemudian yang kedua kita libatkan mereka itu ya dalam kepanitiaan, berikan kita kepercayaan kepada mereka sehingga nanti mereka punya tanggung jawab, punya peran, dan kita bisa kolaboratif sehingga terwujudlah kolaborasi yang apik seperti itu Pak. Oke, Pak Lis nanti mau melibatkan siapa saja untuk membantu menjaga komitmen ini? Oke, baik, tentu saja seluruh warga sekolah Pak. Warga sekolah saya libatkan tentunya. Yang paling utama itu adalah Bapak sendiri, Bapak Agus selaku kepala sekolah, kemudian di level manajemen serta seluruh warga sekolah termasuk guru, karyawan, bahkan murid. Baiklah, bagaimana dengan tindak lanjut sesi ini Pak Lis? Oke, baik Pak. Jadi tindak lanjutnya saya akan merealisasikan Pak rencana-rencana saya tadi Pak, dari mulai terkait dengan HUT ya, dari mulai pembuatan panitia, pembentukan panitia, kemudian pelibatan mereka, kasih mereka tanggung jawab dan sebagainya, sehingga harapan saya Pak ada terjadi kolaborasi yang bagus dan tidak ada lagi Pak yang namanya circle-circle atau kelompok-kelompok yang ya bahasanya toksik lah seperti itu Pak. Bagus sekali ide Pak Lis ya. Mudah-mudahan nanti bisa
terrealisasi ya. Idenya untuk mengompakkan warga sekolah sangat cemerlang. Terus tetap semangat ya, walaupun teman-teman ada yang mendukung dan tidak mendukung, semoga dengan ide atau rencana aksi Pak Alis nantinya semua mendukung program sekolah. Untuk itu setelah nanti rencana aksi dilaksanakan, nanti kita bisa bertemu kembali ya Pak Alis ya. Terima kasih Pak Alis mau menemui saya, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Agus. Ya, Pak Agus, kita ketemu lagi ya Pak ya. Iya Bu. Ya. Bagaimana proses coachingnya tadi Pak? Alhamdulillah lancar Ibu. Alhamdulillah kalau lancar. Nah, setelah melakukan observasi tadi Bapak melakukan coaching bersama coachi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak. Iya, silakan Ibu. Ya, yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan oleh Bapak pada saat coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Pak? Terima kasih Ibu. Tadi yang sudah saya lakukan pada saat coaching adalah melaksanakan sesuai dengan alur tirta Ibu, di mana pertama saya menanyakan tujuan sebelum memulai percakapan. Tujuan coachingnya saya tanyakan di sana. Selanjutnya saya melakukan identifikasi dengan menanyakan pada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahan. Selanjutnya juga yang ketiga adalah yang saya menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach. Dan yang terakhir saya mengarahkan coach untuk mempertanggungjawabkan daripada rencana aksi tersebut Ibu untuk bisa melaksanakannya. Iya, bagus sekali ya. Berarti Pak Agus sudah melaksanakan proses coaching menggunakan alur tirta. Ya, Ibu. Nah, tadi pada saat proses coaching saya juga membuat catatan hasil observasi Pak. Tadi memang saya lihat Bapak sudah menanyakan tujuan kepada coach. Kemudian Bapak juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coach, sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi yang sebaiknya dilakukan, serta sudah mengarahkan untuk menemukan rasa tanggung jawab pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukannya itu dapat berjalan dengan baik. Tadi saya juga sudah mendengar percakapan Bapak dengan coach. Bapak terlihat sudah fokus pada coach, artinya hadir secara penuh saat melakukan percakapan, kemudian mendengarkan secara aktif, juga memberikan pertanyaan berbobot kepada coach sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Menurut saya itu luar biasa sekali Pak Agus. Ya, terima kasih Bu. Ya, jadi apa yang sudah Bapak berikan untuk proses coaching hari ini, mudah-mudahan Bapak selalu sukses. Amin. Dan diberikan kemudahan untuk kegiatan-kegiatan coaching selanjutnya. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan coaching hari ini Pak? Oh iya. Iya, dari 3 kompetensi Ibu. Yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, tentu bisa menggali potensi coach tersebut Ibu. Ya, potensi yang lebih mendalam tentunya, dan dapat mengarahkan coach untuk semakin menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi Ibu. Terus saya juga harus berlatih mengeksplorasi diri saya untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coaching selanjutnya Ibu. Ya, luar biasa, bagus sekali Pak Agus. Berarti Pak Agus akan lebih mengembangkan lagi tentang kompetensi inti coaching, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Iya Bu. Ya, terima kasih Pak Agus sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini dan sudah melakukan proses coaching menggunakan alur tirta.
Terima kasih juga atas kesempatan yang Bapak berikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima Terima kasih Pak kasih, Agus. Bu. Ya, Ye. sama-sama. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.